Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum yang beranggotakan Dona Setiawan, Eka Febriana, Eka Meriana, Elviana, dan Versti Astari. Dalam hal ini, kelompok kami akan menjelaskan indikator understanding by design khususnya dalam kemampuan menjelaskan dan kemampuan aplikasi. Kemampuan menjelaskan adalah kemampuan untuk menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide, ataupun tindakan. Peserta didik dapat menjelaskan suatu teori, prinsip, dan proses sesuai dengan fenomena, fakta, dan juga data. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan konsep, menanyakan dan memberi informasi tentang diri dan orang lain dalam materi perkenalan. Dalam hal ini, terdapat 5 indikator kemampuan menjelaskan. Indikator yang pertama adalah akurat. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal berdasarkan sumber atau referensi yang ada. Indikator yang kedua adalah koheren. Contohnya, peserta didik menjelaskan sesuatu hal secara berkesinambungan. Indikator yang ketiga adalah dibenarkan. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang keempat adalah sistematis. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal secara runtut. Indikator yang kelima adalah prediktif. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal dengan berpikir hot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rubrik kemampuan menjelaskan. Di sini ada rubrik penilaian akurat. Kriterianya, untuk skor nilai 4, penjelasan sangat sesuai dengan sumber. Kemudian, untuk skor nilai 3, penjelasan sesuai dengan sumber. Untuk skor nilai 2, penjelasan kurang sesuai dengan sumber, dan untuk skor nilai 1, penjelasan tidak sesuai dengan sumber. Kemudian rubrik penilaian koheren. Kriterianya, skor nilai 4 menjelaskan sangat berkesinambungan. Kemudian untuk skor nilai 3, penjelasan yang diberikan berkesinambungan. Untuk skor nilai 2, penjelasan yang diberikan kurang berkesinambungan. Dan untuk skor nilai 1, penjelasan yang diberikan tidak berkesinambungan. Kemudian untuk rubrik penilaian dibenarkan itu ada kriteria juga. Untuk skor nilai 4, penjelasan sangat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk skor nilai 3, penjelasan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk skor nilai 2, penjelasan kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk skor nilai 1, penjelasan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rubrik penilaian sistematis. Ini ada kriteria juga. Untuk skor nilai 4, penjelasan sangat sistematis. Untuk skor nilai 3, penjelasan sistematis. Untuk skor nilai 2, penjelasan kurang sistematis. Dan untuk skor nilai 1, penjelasan tidak sistematis. Kemudian rubrik penilaian prediktif. Ini ada kriterianya. Untuk skor nilai 4, menjelaskan sangat sesuai dengan sumber. Kemudian untuk skor nilai 3, penjelasan sesuai dengan sumber. Dan untuk skor nilai 2, penjelasan kurang sesuai dengan sumber. Kemudian skor nilai 1, penjelasan tidak sesuai dengan sumber. Kemampuan aplikasi. Aplikasi atau penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok dan atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai indikator kemampuan aplikasi. Yang pertama, efektif. Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar. Kedua, efisien. Peserta didik mampu mengerjakan suatu hal secara tepat waktu. Yang ketiga, fasih. Peserta didik mampu mempresentasikan suatu hal secara lancar. Yang keempat, adaptif.
peserta didik mampu menerapkan suatu hal dengan sebuah penyesuaian diri. Dan yang kelima, anggun. Peserta didik mampu mengkomunikasikan suatu hal dengan terstruktur dan rapi. Rubrik kemampuan aplikasi. Baiklah, ini merupakan rubrik penilaian efektif. Aspek yang dinilai ada menggunakan alat, merangkai alat, pengamatan, komunikasi efektif, antusias dalam praktikum, data yang diperoleh, dan kesimpulan. Kemudian, ada rubrik penilaian efisien. Dalam rubrik penilaian efisien, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu persiapan, penyiapan alat dan bahan, kebersihan alat, prosedur, dan menuliskan hasil percobaan. Selanjutnya, ada rubrik penilaian adaptif. Dalam rubrik penilaian adaptif, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu kemampuan bekerja sama, kemampuan menjelaskan, keaktifan dalam kelompok, dan kemampuan menerima penjelasan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang rubrik penilaian kemampuan aplikasi, yaitu rubrik penilaian Fasi dan Anggun. Dalam rubrik penilaian Fasi dan Anggun ada 6 indikator penilaian. Yang pertama, sistematika presentasi, yang kedua, penggunaan bahasa, yang ketiga, kejelasan penyampaian, yang keempat, komunikatif, yang kelima, kebenaran penyampaian konten, yang keenam, kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Dalam setiap indikator penilaian ada kriteria penilaian, dan setiap kriteria penilaian itu memiliki 4 poin, di mana poin pertama 1 poin adalah nilai paling rendah dan 4 poin adalah nilai tertinggi. Lalu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang kami pilih adalah pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, ataupun global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Dan kelompok kami memilih materi inovasi teknologi biologi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi dalam materi ini ada 8 tujuan pembelajaran yang kami rancang. Yang pertama, melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan manfaat bioteknologi dengan tepat. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan peran bioteknologi di berbagai aspek kehidupan dengan benar. Yang ketiga, melalui studi lapangan, peserta didik mampu menjelaskan tentang pembuatan produk bioteknologi yang ada di sekitarnya dengan rinci dan tepat. Yang keempat, melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan vaksin dengan kekebalan tubuh dengan tepat secara teoritis. Yang kelima, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang langkah-langkah pembuatan vaksin secara tepat. Yang keenam, dengan praktik langsung, peserta didik dapat membuat produk bioteknologi konvensional sesuai jadwal yang ditentukan. Yang ketujuh, dengan praktik langsung, peserta didik dapat mempresentasikan produk hasil pembuatan bioteknologi di depan kelas dengan penuh percaya diri. Lalu yang terakhir, melalui praktik langsung, peserta didik dapat membuat laporan tentang pembuatan bioteknologi secara sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran yang dimulai dari where to. Huruf W menunjukkan untuk menguji kemampuan awal peserta didik
guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemanfaatan produk bioteknologi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal-hal yang dilakukan ketika membuat produk tersebut, bahan apa saja yang digunakan agar tercipta produk bioteknologi. Yang H. Mengaitkan kemampuan awal peserta didik terkait manfaat produk bioteknologi yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil studi lapangan pembuatan produk bioteknologi yang telah dilakukan. Yang E. Guru memandu peserta didik untuk mengidentifikasi peranan virus yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Yang R. Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin mengenai peranan inovasi teknologi biologi yang dapat membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh. Yang E. Guru mengevaluasi pemahaman dengan melakukan secara lisan atau diperagakan dan hasil kerja peserta didik dengan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah dibuat. Yang T. Peserta didik mengetahui dan mampu menjelaskan tentang produk inovasi teknologi biologi yang ada di sekitarnya dan cara pembuatannya. Peserta didik mengetahui manfaat vaksin bagi tubuh. Dan yang terakhir, yang O, pembelajaran telah mencakup semua tujuan pembelajaran dengan menguji kemampuan awal peserta didik dan mengeksplor pengetahuan peserta didik melalui hasil kerjanya. Dan pada akhir pembelajaran, pertemuan terakhir diberikan tes tertulis untuk menguji pemahaman peserta didik selama KBM berlangsung. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.